Nomor 21, pada rangkaian di bawah ini ampermeter yang terpasang adalah ampermeter ideal. Ini ideal ya. Nilai yang akan ditunjukkan oleh ampermeter dan voltmeter. Jadi kalau ampermeter ideal ini hambatannya, hambatan dalamnya ya, hambatan dalamnya dia menuju 0, ya menuju 0, ya sangat kecil sekali. Sehingga untuk menentukan yang terukur di ampermeter, ya pakai aja, V sama dengan I kalikan R, sehingga kita dapat arusnya sama dengan V per R dengan V yang 12 volt dan R-nya sama dengan I3 ohm. Sehingga ketemu sama dengan 4 ampere. Oke. Ya, ini bukan. Kemudian tegangannya antara 12 volt dan 0 volt. Jadi kalau ini kan hambatannya mendekati 0. Kalau hambatannya sangat sedikit anggap 0, maka tegangan juga akan 0. Soalnya hukumnya kan hukum VIR-nya kan konstan. Kalau R-nya 0, maka V-nya juga 0. Oke, jawabannya sudah Charlie. Nomor 22, proton bergerak melalui medan magnet 0,5 Tesla pada bidang isi positif dengan kecepatan 1045 meter per second menuju arah medan magnet menuju arah sumber X positif, sedangkan kecepatan proton membentuk sudut 60 derajat terhadap Y positif. Besar gaya Lorentz yang ditanyakan. Oke, gaya Lorentz-nya berapa? Sehingga rumusnya gampang. F-nya sama dengan G B V sin theta. Dengan theta ini sudut antara Q dan V. Jadi, antara sini V dengan B, ini sudutnya membentuk sudut berapa? Kalau kita gambar ya, kita sketsa. Ini kan X ya positif. Kemudian B-nya ke sana, ini arah B-nya. Kemudian kecepatan proton membentuk sudut 60 terhadap sumbu Y. Berarti ini ya, seperti ini. Ya, ini 60 derajat. Ini protonnya. Berarti sudut antaranya kan di sini. Ini sama ya, sama kayak ini. Dan 30 derajat. Ini tetanya. Sehingga tinggal kita masukkan, makanya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kalikan 0,5, kita kalikan V-nya 10 pangkat 5 kalikan 0,5. Sin 30 derajat kan 0,5. Sehingga kita dapat 16 kali 10 pangkat min 20 ya. Terus kalikan 25 kali 10 pangkat 5 kalikan 10 pangkat min 2. Ini nolnya di 0,5 ya. Sehingga kita dapat 16 kalikan 25 kali 10 pangkat berapa ini? Nah, ini 20 kurang sama 5 ini kan dapatnya min 15, min 15 min 17. Tinggal kita hitung 16 kita kalikan 25. Yang hasilnya sama dengan 400 kali 10 pangkat min 17 Newton. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, nggak ada. Yang paling dekat ini 2/5. 2/5 kan 0,4. Coba kita bikin nolnya kita sain ya. Itu 23. 0,4 kali 10 pangkat min berarti ini kan ke sana ya. Berarti dia dikalikan 1000 berarti berapa ini? Tinggal 14 ya. Newton. Atau ketemunya ini 2/5 kali 10 pangkat min 14 Newton. Oke, jawabannya berapa? Kita lanjutkan lagi. Nomor 23. Revolusi bumi terhadap matahari menyebabkan terjadinya pergantian musim ya. Pergantian musim pada seluruh belahan bumi. Penyebab terjadinya pergantian musim selain revolusi bumi adalah, oke, kita cek arah poros rotasi bumi tetap sama mengelilingi bumi. Mungkin ini benar, sudah jawabannya A ya. Yang bumi condong 23,5 derajat itu ya. Pada mana ini bumi ini nggak mau mengaruhi, kayak gravitasi tidak mempengaruhi, kayak mana juga tidak mempengaruhi. Sudah. Oke, lanjut. Nomor 24, pegas diberi beban 0,5 kg. Ini massa, sehingga dia meregang sejauh 5 cm. Kemudian beban ditarik ke bawah sejauh 2 cm dan dilepaskan sehingga berosilasi tanpa gesekan. Jika diketahui percepatan gravitasi ini standar, maka pertanyaannya amplitudo, frekuensi, periode. Oke, amplitudenya ini yang 22 cm. Jadi ini salah, ini salah. Kenapa kita nggak pakai 5 atau kita jumlahkan 7? Kita jumlahkan 5 tambah 27. Karena 5 ini ya, ini untuk menentukan nilai konstantanya. Nanti kan dapat nilai konstanta sama dengan F per delta X. Ya. Jadi untuk menentukan konstanta, jika dikasih beban berapa sekian Newton, dia akan meregang sejauh sekian delta X. Oke, kita F-nya berapa?
Ini kan 0,5 kilo, sehingga gaya beratnya kan kita kalikan 10, kita dapat 5 Newton per delta X nya kan 5 cm, kita bikin X nya aja 5 kali 10 per min 2, kita coret, kita dapat nilai K sama dengan 100 ya, 100 Newton per meter. Oke, 10 per min 2 naik ke atas 100. Kemudian pertanyaannya amplitudenya sudah, frekuensinya sama periode. Kita pakai rumus periode aja, yaitu T sama dengan 2pi akar M per K. Yang kita masukkan angkanya 2pi akar masanya 0,5, kemudian dengan nilai K 100. Ini menemukan hasil 0,444 sekon ya. Nah, ini terus hasilnya ya. Nah, jadi ini untuk periode yang ketiga ya. Oke, berarti jawabannya ini ya, ketahuan. Kalau cari frekuensi mudah, frekuensi kan 1 per periode, sehingga 1 per 0,44. Ini hasilnya sekitar 2,2 GHz. Oke. Lanjut lagi. Nomor 25. Bandul sederhana terbuat dari bola pecel bermasa 75 kg, digantung pada seutas tali yang panjangnya 80 cm, dengan periode ayunan T0, dan masa tali diabaikan. Jika masa bandul diubah menjadi 3 kali masa semulanya, 3 kali masa semula, dan panjang tali diubah menjadi 16/25 panjang mula, maka pertanyaannya periode bandul berapa? Oke, tadi udah ada rumus periode kayak gini. T sama dengan 2pi akar L per G. Ya. Ini jadi hampir sama kayak rumus periodenya pegas. Jadi kalau pegas tadi kan ini M per K, ini pakainya L per G. Nah, jadi yang bawah kita pakai konstanta. Untuk periode ini kan masa tidak berpengaruh, jadi masa tetap berpengaruh. Yang pengaruh hanya panjang tali di sini. Sehingga dari sini kita dapat persamaannya T ini sebanding dengan akar L. G-nya kan konstan, dia nggak dirubah. Sehingga kalau L-nya ini 16/25, berarti kan gini. T2 ya. Ini sebanding dengan akar 16/25. Jadi kan ini kan sekitar berapa? 4/5 kali dari semula. Saya dirubah. Dan 45 ini aja. Kayak gitu aja. Pakai perbandingan. Cara cepatnya gini. Lanjut nomor 26, perhatikan gambar berikut. Ini 100 cm. Jika bekas tersebut membentuk gelombang seperti pada gambar dalam waktu 0,125. Oke, jadi ini ditempuh dalam waktu 0,125 sekon. Maka cepat dalam gelombang, ya langsung aja. V sama dengan S per T. Nah, jaraknya itu kan 100 dibagi T-nya 0,125. Ini dalam cm, dalam sekon. Kalau kita bikin meter ya 1 per 0,125. Nah, ada ketahuan kan jawabannya sama dengan 8 meter per sekon. Jawabannya delta. Nomor 27, cepat lambat bunyi di udara dipengaruhi oleh panjang gelombang enggak, frekuensi enggak, temperatur oke, ini satu itu juga enggak. Terus nomor 28, perhatikan gambar pembiasan dari cahaya monokromatik yang melalui prisma tunjukkan pada gambar di bawah ini. Oke, rumusnya mudah ya. Pertanyaan ini bias ya, ini bias prisma ini mudah. Rumusnya pakai sinus pembiasan N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Oke, ingat sin theta 1 ini sudah datang, theta 2 ini sudah bias ya. Jadi sudut datangnya sangat normal. 45 derajat, ini 30 derajat. Sehingga N1 kan udara. Ini 1 tadi kan sin 45 sama dengan N2 kita cari itu kan sin 30 derajat. Sin 45 setengah akar 2 sama dengan N2 kita cari sin 30. Nah, setengahnya kita coret, udah N2 sama dengan akar 2. Cari. Lanjut lagi. Nomor 29, Aldi tidak dapat melihat benda dengan jelas jika lebih jauh daripada 25 meter, ini lebih jauh ya. Berarti dia menderita rabun jauh atau kita sebutnya miopi. Sehingga ini merupakan nilai PR-nya, jarak terjauh yang bisa dia lihat. Maka jarak titik api dan kekuatan lensa yang seharusnya dipakai. Kekuatan lensa kan mudah.
P sama dengan min 1 per PR. Udah, min 1 per 2,5. Hasilnya min 0,4 dioptri. Oke, hasilnya A sama B. Ini sama ya, dari titik api lensa. Untuk rabun jauh atau miopi, dia menggunakan lensa divergen atau lensa cekung yang tepatnya ya, sehingga jawabannya yang A, yang minus juga. Kemudian nomor 30. Oke, jika diketahui alfa ini lebih gede daripada 0 derajat dan kurang dari 90 derajat dan lantai kasar, maka pernyataan berikut yang paling benar. Kita cari pernyataan yang paling benar. Pertama, mendorong balok dengan gaya F. Mendorong balok dengan gaya F itu sejajar horizontal tadi ini akan terasa lebih berat daripada menariknya dengan gaya F horizontal. Di lantai kasar ya. Berarti kan ini jawabannya mana yang lebih berat? Nggak lebih berat, ini sama. Berarti lebih berat ini salah. Yang B, mendorong balok dengan gaya F sejajar horizontal ya. Ini akan terasa lebih berat daripada mendorongnya dengan gaya F membentuk sudut alfa terhadap normal balok. Jadi gini. Normalnya kan di sini. Gini. Dia membentuk sudut alfa. Ini jelas lebih berat. Kenapa? Soalnya ada gaya tekan ke bawah ya. Kalau kita uraikan nanti ada gaya Fx sama Fy. Gaya tekan ke bawah ini memperbesar gaya geseknya, memperbesar normalnya. Jadi ini pasti lebih berat. Sehingga jawabannya pasti ini yang lebih berat ini. Ya, lebih berat di sini. Ini lebih berat, yang ini juga salah juga. Yang C, mendorong balok dengan gaya F membentuk sudut A terhadap normal. Mendorong balok dengan gaya F membentuk sudut A seperti ini. Alfa sama ya kasusnya kayak tadi. Akan terasa lebih berat daripada menariknya ke atas dengan gaya F membentuk sudut alfa terhadap normal balok. Seperti ini. Oke, lebih berat. Oke, ini benar ya. Ini benar, sebesar. Soalnya kalau gini kan dia agak ketarik ke atasnya dikit ya, sehingga dia tidak terlalu menekan ke bawah, sehingga dia lebih normal, lebih ringan. Menarik balok dengan gaya F sejajar horizontal seperti ini akan terasa lebih berat daripada mendorongnya dengan F membentuk sudut alfa. Oke, misalnya ini lebih besar, lebih berat yang ini. Jawabannya sudah jelas tadi. Kemudian nomor 31. Perhatikan rangkaian berikut. Terangan titik-titik itu adalah rangkaian sampai tak terhingga. Nilai hambatan total rangkaian tersebut adalah berapa? Ini mudah, ini kan seri ya. 0,5 sama 0,5 ini 1. 1 sama 1 diparalel jadinya 0,5. Setengahnya kan ya. Setengah sama setengah 1. 1 sama 1 0,5 lagi. 0,5 terus ke atas batas ya. Ini kan di sini 0,5 sama 0,5 1 diparalel 0,5. Seri lagi 1 diparalel 1 0,5. 0,5 kemudian di seri ini 1. Nilai hambatan total sudah 1 gitu aja. Selesai. Terus nomor 32, Soleh mengendarai motor dengan kecepatan konstan 54 km per jam dari kota A ke kota B yang jaraknya 250 km pada lintasan lurus. 1 jam kemudian Khalid mengejar Soleh dengan kecepatan konstan 72 km per jam. Pernyataan di bawah yang benar adalah, ini mirip soal yang awal-awal, kalau nggak salah nomor 1 itu hampir sama soalnya. Ini juga mudah, ini malah mudah ya. 1 jam kemudian si siapa tadi, si Khalid mengejar ya, sehingga kalau 1 jam berarti kan si Soleh udah bergerak sejauh 54 km. Jadi gini, ketika gerak ya kotanya di sana ya, ini jarak antara keduanya ini 54 km, kemudian si Soleh bergerak dengan kecepatan 54 km per jam, kemudian si siapa ini, si Khalid ya bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Oke, kita lihatkan perhitungannya dalam kilometer per jam. Mudah sekali, tinggal kita cari time-nya, lamanya waktu sampai kapan Khalid bisa menyusur si Soleh. Nah, tinggal gini aja. V sama dengan S per V. V-nya V total ya. Kalau gini kan nanti V-nya kita kurangin, soalnya kasusnya susul menyusul. S-nya 54, kita bagi 18. Ini sama dengan 3 jam. Oke, 3 jam. 3 jam kita lihat, 3 jam dari si Soleh 3 jam ke kanan, dan si Khalid 3 jam ke kanan, ini berapa? Kita hitung punyanya si Khalid aja ya, dari 0-nya biar enak. Ini kita hitung X-nya Khalid sama dengan 72, kita kalikan 3 jam dapatnya 216. Jika totalnya ada berapa tadi? 250,
kita kurangin 216, ini kita ketemunya 34 km. Jadi kan kotak A, kotak B di sini. Ya ini nyusunnya kan jaraknya 216, berarti sisanya 34. Oke, jawabannya Charlie. Selesai. Nomor 33. Selanjutnya. Penghapus 10 gram, ini masanya, bergerak selama 3 detik, lalu berhenti di atas meja kasar. Jika gaya gesek antara penghapus dan meja itu 2 kDa, maka usaha yang dilakukan gaya gesek adalah, pertanyaannya W. Nah, masalahnya gini, kita punya W itu kan rumusnya ada 3. W sama dengan F kalikan delta S. Satunya lagi W sama dengan delta IK. Terakhir ada W sama dengan delta GP. Ini ada 2 cara mengerjakan ya. Ada cara lama sama cara cepat. Kalau cara cepatnya nanti tinggal kita W sama dengan F kuadrat P kuadrat per 2M. Ini langsung ketemu jawabannya bisa. Cuma ada penurunan rumus yang harus dipahami untuk mengerjakan soal model itu. Sehingga kita kerjakan dengan step by step dulu. Ini masanya kita rinci, ini kan 10 gram, berarti berapa kilo ini? 10 pangkat min 2 kg ya. Kemudian waktunya 3 detik. Ini 2 kilo dan kita bikin newton dulu, sama dengan 2000 dan ya. Perlu diingat 1 dan itu 10 pangkat minus 5 newton, sehingga kita dapat ini sama dengan kalikan 10 pangkat minus 5 itu 2 kali 10 pangkat min 2 newton. Itu untuk gayanya. Sekarang kita cari percepatannya dulu. Dan masa ya, pakai hukum 2 Newton, A sama dengan F per M. F-nya 2 kali 10 pangkat min 2 per masanya 10 pangkat min 2. Kita coret ya, sisanya tinggal 2 meter per sekon kuadrat. Setelah kita ketemu percepatannya, kita bisa cari kecepatannya. Ini kan kecepatan, cari percepatan. Kita pakai rumus standar. A sama dengan delta V per delta T ya, sehingga atau masukkan di rumus pertama ya, bisa nanti VT sama dengan V0 min AT, ini kan diperlambat ya, VT nya 0, V0 nya kita cari, kemudian min A nya 2, T nya 3, sehingga 6 sama dengan V0, V0 nya 6 meter per second. Kemudian untuk cari W nya kita pakai delta EK sama dengan EK2 min EK1. EK2 nya kan 0, R-nya kan soalnya dia berhenti. Ya, kita min setengah MV kuadrat sama dengan min setengah masanya 10 pangkat min 2 kalikan kecepatannya tadi ini 6 ya. 6 kuadrat. Sehingga dari sini kita dapat ketemunya 18 kali 10 pangkat min 2, ada minusnya ya. Joule. Min 0,18 jalannya trafo. Nomor 34, papan licin sepanjang 0,6 meter disandarkan pada ketinggian 0,4 meter dari permukaan tanah. Jika balok dengan berat 1350 Newton ya, akan dipindahkan ke atas menggunakan papan tersebut, maka besar gaya dorong minimum yang dibutuhkan adalah, mudah ini ya, tinggal S per H sama dengan W per F. Yang diminta F, jadi F sama dengan H kalikan W per S. Hanya 0,4 yang ketinggian, kemudian W nya 1350, kemudian S nya 0,6. Ini kan 10 bisa kita coret. Ini 4 nya bagi 2 tinggal 2, lainnya bagi 2 tinggal 3. 135 kita bagi 3 tinggal 45. 45 kali 2 90, 01, 900 Newton. Jawabannya alfa. Lanjut lagi, nomor 35. Piston mempunyai luas penampang 0,75 cm2, bergerak bebas tanpa gesekan sehingga dapat menekan bekas sejauh delta X ya. Jika K-nya sekian 75 Nm, Rho azat cair 500 kg per meter kubik, maka nilai delta X adalah, saya tanyakan ini ya, delta X nya. Pertama ini kita bikin SI dulu, 75 cm2 luas penampangnya, ini sama dengan 75 kali 10 pangkat min 6 meter kuadrat. Ini kan 4 minus 2 ya, dan cm kuadrat per meter kuadrat kan naiknya 2 pangkat kuadrat sehingga minus 4.
Kemudian K-nya ini 75, 75, 75. Kita cari totalnya dulu. Ini kan paralel ya. Paralel kan tinggal kita jumlahkan 75 tambah 75, 150, 150 sama 75 ya. Ini kita series yang kita hitung dulu. 1 per K total sama dengan 1 per 150 tambah 1 per 75. Ini ketemunya di 150, ini 1 tambah 2, ketemunya 3 per 150 sama dengan 1 per 50, sehingga K totalnya kita balik ya, 50 Newton per meter. Dah, disitu kita juga punya rumus gaya tekan di sini. Ya, gaya tekannya berapa? Gaya tekannya pakai rumus Archimedes, pakai rumus hukum Pascal sama hukum hidrostatis ya. Itu pakai rumus P sama dengan P, satunya F per A, satunya OGH, sehingga kita punya F sama dengan OGHA. Lengkapnya seperti ini. Kemudian dimasukkan rumus hukum Hooke gaya pegas yaitu F sama dengan K delta X, sehingga kita punya pertanyaannya delta X sama dengan F per K. F-nya ini rho GHA per K. K-nya kapal I, darat semua. Rho-nya 500 kg SI, G-nya 10, H-nya 1, A-nya mana ini tadi? Ini ya. 75 kali 10 pangkat 6 bagi K-nya ini 50. Bisa kita coret derajatnya dengan 75 kali 10 pangkat min 6 ada 02, berarti 10 per min 4 meter. Nah, jawabannya 7,5 kali 10 per min 4, 75. Oh ini ya, oh nggak ada jawabannya ya, yang maksudnya nggak ada pilihan yang sesuai. Seharusnya yang data tapi ini yang bukan 7,5, 75. Jadi kita pilih itu Eko ini ya, itu jawabannya 75 kali 10 per 4 meter bentarnya. Terus nomor 36, medan magnet homogen sebesar 3 Tesla. Ini tegak lurus permukaan silinder dengan arah ke bawah memasuki logam berbentuk silinder tertutup. Ini ada silinder tertutup ya. Silinder tersebut memiliki jari-jari 1 meter dan tinggi 10 meter. Medan magnet dan yang masuk silinder tegak lurus terhadap permukaan arah silinder. Jumlah flux magnet total di dalam silinder ya. Jumlah flux magnet total jelas jawabannya 0. Nah, kenapa jawabannya 0? Karena ya total flux magnetik dalam ruang tertutup itu sama dengan 0. Ini berdasarkan salah satu persamaan Maxwell ya, persamaan Maxwell, yaitu hukum Gauss untuk magnetisme gitu ya, hukum Gauss tentang magnet gitu aja wis. Gimana hukum Gauss-nya? Itu total flux magnetik pada ruang tertutup, tertutup dari B, dari medan magnet ya, perkalian dot dengan luas ya, ini pasti sama dengan 0. Ini 0, nggak usah dihitung, udah ketemu. Lanjut nomor 37. Mobil berada di parkiran yang berjarak SA menghadap gedung ketika pemilik mobil berada pada jarak SB. Di belakang mobil tersebut meledak dan menimbulkan bunyi dengan frekuensi 400 Hz. Jika selang waktu antara bunyi pertama dan kedua adalah 1,5 detik, dan cepat dapat bunyi di udara sebesar 400 meter per second, maka SA. Nah, mudah sekali ini. Ini kita ibaratkan seperti ini. Ini ada mobilnya di sini. Ya, mobilnya di sini, ada gedung, ada orangnya di sini. Jadi kan mobil ini meledak, jadi ada suara langsung menuju orang, suara yang gedung kemudian ke orang. Gimana jarak mobil ke gedung ini kita namakan SA, jarak orang ke mobil ini kita namakan SB. Gitu. Kan logikanya kan waktunya kan lebih banyak waktunya si SA sini ya, yang dari pertama SA kemudian ke SA kanan balik ke SA lagi terus ke orang, itu kan lebih banyak. Biasanya kan 1,5 detik.
Jadi bisa kita tuliskan gini. TSA 2 kali TSA, saya bolak-balik ini, tambah SB tambah SB, tambah TSB ya, artinya SB tambah TSB dikurangi waktunya SB. TSB itu sama dengan 1,5 sekon. Ini kan habis. Kan tinggal 2 TSA sama dengan 1,5 sekon. Ini kan dua waktu SA kan time bolak-balik. Sehingga kasusnya kasus apa itu namanya? Pemantulan biasa, sehingga S VT per 2, T nya kan 20, jadi 1/2 gitu aja. V nya langsung 400, T nya 1,5 bagi 2, dan ini bagi 2, ini ketemunya tinggal 2, kemudian 1,5 kalikan 200 kan dapatnya 300 meter, udah gitu aja. Ini 400 Hz ini nggak kita pakai, jawabannya bravo. Nomor 38, Sandi melihat batu di dasar kolam renang dengan sudut theta 1 30 derajat terhadap garis normal. Jika indeks bias air dan udara berturut-turut 4/3 dan 1 serta kedalaman kolam akar 55 meter, maka kedalaman batu yang terlihat oleh mata Sandi adalah, ini agak susah, penurunan rumusnya juga agak panjang ya. Jadi kalau ada, tapi ini ada rumus jadinya gini, H aksen yang terlihat ya per H asli itu sama dengan N udara per N air ya, kemudian dikalikan ini cos udara ya, theta udara per cos theta air. Rumusnya seperti ini. Nah, masalahnya kita nggak tahu theta airnya berapa, sehingga kita cari pakai hukum Snellius dulu. Sini aja ya, kayak N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. N1 ini kita anggap air udaranya ya, 1 kalikan sin 30 derajat sama dengan N2 4/3 sin theta 2. Sin 3 bukan setengah sama dengan 4/3 sin theta 2, sehingga kita kalikan silang kita dapat sin theta 2 sama dengan apa itu, 3/8. Sin theta 2 sama dengan 3/8. Oke, sin kan depan per miring ya, depan per miringnya dari theta ini sama dengan 3/8, sehingga kita bisa bikin ini, misalkan theta 2 di sini, depan per miring, depannya ini 3, miringnya ini demi 8 ya. Cari ini kan pakai ini aja ya, kasih 8 kuadrat di sini dikurangi 3 kuadrat ya, sama dengan akar 64 kita kurangi 9, semuanya akar 55. Oke, di sini akar 55. Akar 55 sama kayak dalaman kolamnya. Ya udah dapat, tinggal kita masukkan ke rumus. Ini berarti langsung aja ya, berarti aksen sama dengan NU per NA cos theta udara per cos theta air kalikan H. Oke, sama H aksen sama dengan N udara ini 1 per N air 4/3 kalikan cos theta udara kan 30 ke 30 itu setengah akar 3 per cos theta air. Nah, sinnya kan sin demi depan per miring, cosnya sami per miring, jadi akar 55 per 8, ini akar 55 per 8 dikalikan akar 55. Oke, ini kita hitung dapatnya 3 akar 3 meter. Data. Lanjut, berikutnya nomor 39. Cemen cekung membentuk bayangan terbalik. Cemen cekung ini kan konvergen ya, jadi adanya positif. Membentuk bayangan terbalik berarti nyata dengan besar 3 kali lipat ukuran bendanya. Jadi kita dapat
ini M, ini dibalik ya, 3 kali, berarti M nya 3 kali. Apabila jarak benda dan bayangan adalah 0,6 meter, maka panjang titik fokus cermin. Oke, ini kita dapat M nya kemudian 3 kali, ini nyata, berarti SI nya positif. Kalau SI nya positif berarti nanti gambarnya seperti ini ya, cerminnya kan di sini. Oke, di sini, maka kalau lebih ini fokus, 2 kali fokus. Kalau nyata diperbesar berarti bendanya harus di ruang 2 di sini. Maka bayangannya ruang 3 di sini. Nah, yang di sini kan nanti ada SO di sini. Ada SO, di sini ada SI. Yang diketahui jarak antara benda dan bayangan, ini benda dan bayangan 0,6. Dari ini 0,6 meter. Gitu. Tanyanya panjang titik fokusnya. Pertama kita bikin M itu kan sama dengan SI per SO. M nya 3 kali, sehingga kita dapat 3 sama dengan SI per SO, atau kita dapat SI sama dengan 3 SO ya. Positif ya, ini soalnya nyata. Kemudian dari persamaan dari sketsa ini kita dapat nilai SI sama dengan 0,6 tambah SO dalam meter, sehingga nilai ini bisa kita masukkan ke sini. SI sama dengan 0,6 SO masuk sini, 0,6 plus SO sama dengan 3 SO. Kita dapat 0,6 sama dengan ini 2 SO. Oke, atau SO sendiri sama dengan 0,3 ya. Dapat SO 0,3. Lanjut balik ke persamaan yang atas lagi ya. Kalau SO nya 0,3, SI nya kan 3 kali SO, berarti sama dengan SI nya 3 kali 0,3, 0,9 meter juga kata. Oke, dengan masukkan rumus 1 per fokus sama dengan 1 per SI sama 1 per SO. Langsung aja. Ini 1/0,9 sampai 1/0,3. Jadi kan ketemunya pasti di 0,9. 0,9 nya tetap 1, 0,3 nya juga jadi 3. Ya, dapatnya 4/9. Maka fokusnya sama dengan 0,9 per 4 atau sama dengan 9/40. Ini dalam meter. Ini jawabannya semuanya milimeter. Tapi tinggal kita kalikan meter ke milimeter itu turun 3 ya, sama dengan 9.000/40. Ini bisa kita coret. Dengan 900 kita bagi 4, 900 kita bagi 2 ketemunya 450. Kita bagi 2 lagi ketemunya 225 mm. Jadi jawabannya ada delta. Lanjut terakhir nomor 40. Balon udara dengan diameter 10 meter berisi udara panas. Kerapatan udara di dalam balon adalah 75% kerapatan udara di luar balon. Kerapatan udara luar 1,3 kg per meter kubik. Asumsikan balon berbentuk bola. Besar massa balon maksimum. Besar massa beban besar massa beban maksimum yang dapat diangkat balon tersebut. Berarti kan sketsanya seperti ini. Balon udara ya dianggap bentuk bola dan dia membawa beban di sini. Beban maksimumnya ini berapa? Pertama, ini kan ada ini beban, khususnya ada juga W balon ya, W balon ini apa ini ya, balon gitu ya, sama-sama B-nya ya. Kita pakai ini W beban, kemudian W balon nggak apa-apa, ini ada F bebannya FA. Maka secara matematis ini kan makanya FA sama dengan WBA kemudian plus WB, sehingga kita cari WB kan, WB sama dengan FA dikurangi WBA. Oke, langsung masukkan FA dengan rho udara, rho fluida, gravity, volume balon. Ini kan balon, soalnya udara kan pasti dia di dalam fluida udara semuanya. Kemudian min ini sama
Rho-nya berapa? Rho-nya 75% udara, berarti 75% rho fluida kalikan gravity kalikan, nah W-nya kan sama, V-nya kan sama, ini nggak V, BA untuk ini kan formulanya sama. Udah langsung aja ya, 100% kurangi 75% berarti kan tinggal 25% dari rho fluida kalikan gravity kalikan V BA. Nah, 25% kan per 4 kalikan 1,3 nya 10, volume balonnya kita hitung 4/3 di oke, bentar, ini pakai diameter 4/3 di R pangkat 3, di R nya 5/3. Jawabannya 1702,38 sekian ya, Newton. Sehingga kalau dalam kilogram ini kan Newton ya, kita bagi 10 aja, dapatnya 170 kilogram katanya. Oke, itu pembahasan lengkap untuk NUPO 2014, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.